semua. Kali ini kita akan membahas tentang dampak sosial dan budaya dari perubahan politik, ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa kita menghadapi banyak tantangan besar. Presiden Soekarno berusaha membangun negara baru dengan berbagai kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Namun, perubahan tersebut tidak hanya berpengaruh pada sistem pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Tetapi karena kondisi politik yang tidak stabil, Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Dalam sistem ini, Soekarno memiliki peran yang sangat kuat sebagai pemimpin nasional. Ia juga memperkenalkan konsep ekonomi berdikari, yaitu ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung dengan negara lain. Untuk menunjukkan kemajuan bangsa Indonesia, pemerintah membangun berbagai proyek besar atau proyek mercusuar seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan Jembatan Ampera. Meskipun bertujuan untuk kebanggaan nasional, proyek ini juga menguras banyak sekali dana. Perubahan politik dan ekonomi pada masa Soekarno membawa dampak sosial yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pertama, meningkatnya semangat nasionalisme. Rakyat merasa bangga terhadap jati diri bangsa dan semakin bersemangat melawan pengaruh asing. Kedua, adanya mobilisasi masyarakat. Banyak warga dilibatkan dalam proyek pembangunan dan kampanye politik seperti Manipol, Gustek. Namun, krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang naik tajam, sehingga menurunkan taraf hidup sebagian masyarakat. Selain itu, muncul kelompok sosial baru seperti birokrat, militer, elit politik yang mulai memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang budaya, masa pemerintahan Soekarno juga membawa perubahan besar. Karya seni, musik, dan sastra diarahkan untuk mendukung semangat revolusi. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra menjadi wadah bagi para seniman untuk menciptakan karya yang berpihak kepada rakyat. Pada masa itu, budaya barat seperti musik rock dan film asing dibatasi karena dianggap tidak sesuai dengan nilai nasional dan semangat anti-imperialisme. Namun di sisi lain, muncul budaya nasional yang kuat. Gotong royong, semangat persatuan, dan cinta tanah air menjadi nilai utama dalam kehidupan masyarakat. Masa pemerintahan Soekarno adalah periode yang penuh dinamika. Di satu sisi, semangat nasionalisme dan rasa bangga terhadap bangsa meningkat. Namun di sisi lain terjadi krisis ekonomi dan ketegangan politik. Dari masa ini kita belajar bahwa setiap perubahan politik dan ekonomi akan selalu membawa pengaruh luas terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sebagai generasi muda, kita perlu meneladani semangat nasionalisme dan gotong royong yang diwariskan untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.